teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Eni Kiritan dengan NIM 22011140096 semester 3 kelas D. Pada video kali ini saya akan membuat video resume dari kelompok 8 dengan judul materi evaluasi pembelajaran IPS. Nah, poin yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Nah, evaluasi dalam konteks pendidikan adalah kegiatan sistematis dan juga terencana untuk mengukur dan juga menilai program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. Ini melibatkan pengendalian, penjaminan, dan juga penetapan mutu pendidikan pada berbagai komponen pendidikan. Dengan kata lain, evaluasi adalah suatu cara sistematis untuk memahami sejauh mana suatu program atau kegiatan mencapai tujuannya. Lalu yang kedua yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran secara umum adalah untuk menilai seberapa efektif proses pembelajaran dan juga melihat perubahan tingkah laku peserta didik sebagai indikator efektivitas. Tujuan evaluasi pembelajaran itu mencakup yang pertama, mengetahui sejauh mana peserta didik itu menguasai kompetensi yang ditetapkan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam belajar untuk memberikan diagnosis dan juga bantuan yang tepat. Lalu yang ketiga, evaluasi juga bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran, termasuk metode, media, dan juga sumber belajar yang digunakan oleh pendidik. Lalu yang keempat, lalu yang berikut, Depdiknas menambahkan bahwa evaluasi pembelajaran bertujuan untuk melihat produktivitas dan juga efektivitas kegiatan belajar mengajar, memperbaiki pendidikan, mengembangkan program belajar mengajar, mengetahui kesulitan peserta didik, dan juga menempatkan mereka dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang berikut yaitu syarat-syarat evaluasi pembelajaran. Syarat-syarat evaluasi pembelajaran itu mencakup 5 hal penting menurut Indrianto pada tahun 2010. Yang pertama validitas. Nah, dalam validitas, tes dianggap valid jika dapat mengukur dengan tepat apa yang diinginkan. Contohnya mengukur partisipasi peserta didik bukan hanya lewat nilai ulangan tetapi juga melalui kehadiran, perhatian, dan juga ketepatan jawaban saat proses belajar. Lalu yang kedua, reliabilitas. Tes dianggap dapat dipercaya jika memberikan hasil yang konsisten ketika diulang. Reliabilitas berfokus pada konsistensi hasil tes, sementara validitas berkaitan dengan keakuratan. Lalu yang ketiga, objektivitas. Dalam objektivitas, tes dianggap objektif jika tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi pelaksanaannya, terutama dalam scoringnya. Contohnya, penilaian tes akhir semester menggunakan teknik scoring objektif seperti pilihan ganda atau esai. Lalu yang keempat, efisiensi. Dalam efisiensi, tes dianggap efisien jika praktis dan juga mudah diadministrasikan, soal yang mudah dilaksanakan, mudah diperiksa, dan dilengkapi petunjuk yang jelas itu merupakan contoh tes yang efisien. Lalu yang kelima, kegunaan. Tes dianggap berguna jika memberikan informasi yang diperlukan tanpa memakan waktu yang berlebihan. Contohnya seperti tes formatif yang dapat membantu memahami hasil belajar siswa secara keseluruhan. Lalu yang berikut yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu mencakup yang pertama evaluasi diagnostik. Dalam evaluasi diagnostik ini menelaah kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Tujuannya adalah untuk memahami masalah yang dihadapi peserta didik sehingga dapat memberikan bantuan yang sesuai. Lalu yang kedua yaitu evaluasi selektif. Dalam evaluasi selektif ini digunakan untuk memilih peserta didik yang paling sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Fokusnya adalah pada seleksi peserta didik yang cocok untuk suatu program. Lalu yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Ini membantu memastikan bahwa peserta didik itu ditempatkan di lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Lalu, yang keempat yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilaksanakan untuk memperbaiki dan juga meningkatkan proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang dapat langsung diterapkan untuk peningkatan pembelajaran secara berkelanjutan. Lalu yang kelima, evaluasi sumatif. Dilakukan untuk menentukan hasil dan juga kemajuan peserta didik. Ini bersifat akhir dan memberikan gambaran keseluruhan tentang pencapaian peserta didik setelah suatu periode pembelajaran. Dengan kata lain, evaluasi diagnostik untuk memahami masalah, evaluasi selektif untuk pemilihan peserta didik, evaluasi penempatan untuk penempatan yang sesuai, evaluasi formatif untuk perbaikan berkelanjutan, dan evaluasi sumatif untuk menilai hasil akhir. Lalu poin yang berikut yaitu petunjuk dalam menyusun tes atau alat evaluasi. Dalam menyusun tes atau alat evaluasi perlu memperhatikan beberapa syarat dan petunjuk agar hasilnya dapat dipercaya dan juga objektif. Nah,
Yang pertama itu ditetapkan kriteria evaluasi. Pendidikan harus menetapkan kriteria apa yang akan dinilai. Ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa tes mencakup aspek yang relevan dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, pilih alat evaluasi yang valid dan juga reliable. Nah, pendidik harus memilih alat evaluasi yang benar-benar valid dan juga reliable, menunjukkan tingkat ketepatan dan ketepatan yang sesuai dengan aspek yang akan dinilai. Penilaian harus objektif tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif. Lalu yang ketiga, olah hasil penilaian dengan teliti. Hasil penilaian harus diolah dengan teliti agar dapat diinterpretasikan berdasarkan kriteria yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan peserta didik. Lalu yang berikut, sertakan unsur diagnosis. Alat evaluasi yang dibuat sebaiknya itu mengandung unsur diagnosis. Ini berarti hasilnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun kegiatan remedial dan juga memberikan masukan bagi pendidik untuk memilih strategi pembelajaran yang lebih baik. Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, alat evaluasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengukur kemampuan dan juga tingkah laku peserta didik secara objektif dan juga memberikan panduan yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Lalu yang berikut yaitu acuan penilaian. Acuan penilaian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu acuan norma dan juga acuan kriteria. Yang pertama yaitu acuan norma atau norm reference. Ini menggambarkan penampilan siswa berdasarkan posisi relatifnya terhadap siswa lain dalam kelompok kelas. Dalam penilaian ini, nilai atau skor siswa dibandingkan dengan nilai atau skor siswa sekelompoknya. Digunakan pada pembelajaran yang bersifat kompetitif, seperti menentukan ranking siswa, mengelompokkan siswa berdasarkan prestasi belajar, atau menyeleksi siswa ke dalam kelas unggul. Lalu yang kedua, acuan kriteria atau patokan. Ini adalah acuan penilaian yang dimana hasil penampilan siswa menunjukkan posisinya terhadap kriteria tertentu tanpa membandingkan dengan siswa lain. Hasil penilaian dibandingkan dengan standar tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Digunakan pada pembelajaran kooperatif dan individualistik seperti menentukan sejauh mana siswa mencapai target atau kompetensi dalam kurikulum untuk memberikan remedi atau pengayaan. Dalam pembelajaran IPS, tujuannya adalah untuk mencapai konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan juga lingkungan, mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan juga keterampilan dalam kehidupan sosial, serta membentuk komitmen terhadap nilai-nilai sosial dan juga kemanusiaan. Tujuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai. Dalam penilaian, baik menggunakan acuan norma maupun kriteria, hal ini membantu mengukur pencapaian siswa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.